Nah di sini yang perlu kita garis bawahi adalah akhir potongan ayat, mereka akan ya menjauh dari sekelilingmu. Inilah yang tadi saya bilang, banyaknya pasangan hidup menjauh dari pasangannya karena tutur kata yang kasar, banyaknya teman berputus hubungan dengan temannya karena tutur kata yang kasar. Ini bahaya sekali. Makanya nggak boleh dianggap remeh. Ya, ini firman Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya ngarang-ngarang ini. Ya, ini Anda bisa lihat kalau mau ketik di Google tentang tafsir surah Al-Imran, surah nomor 3, 159, Anda akan temukan banyak sekali pendapat ulama berhubungan dengan masalah ini. Bahwasanya yang pertama, rahmat Allah itu ya, akan kelembutan datang karena rahmat Allah. Jadi harus kita minta doa terus sama Allah supaya kita lembut, supaya kita santun. Ya, gitu. Kemudian yang kedua, ini yang digarisbawahi, kalau kita bertutur kata kasar, apakah lisan secara langsung, by phone, bicara langsung, atau tulisan sekarang via WA atau media, maka akan berefek kepada hati yang kasar. Hati kasarnya sudah nggak mau diberikan masukan, nggak mau tahu pokoknya. Maka tentu mereka akan menjauh dari sekeliling. Orang-orang semua akan menghindar. Tidak ada kenyamanan berteman sama orang yang lisannya kasar, tulisannya kasar. Nggak akan ada orang nyaman, pasti itu. Ini dalil yang kedua diangkat oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah. Kemudian beliau juga mengangkat firman Allah SWT surah At-Taubah surah nomor 9 ayat 128. At-Taubah 128 ini berbunyi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul, wahai semua manusia, wahai kaum muslimin, maksudnya Nabi Muhammad SAW, dari kaummu sendiri, yang berat memikirkan penderitaanmu. Nabi Muhammad SAW punya satu ciri, suka memikirkan masalah-masalah orang, lalu bagaimana membantu memecahkannya. Sangat menginginkan kamu beriman dan selamat. Amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Ini salah satu ciri Nabi Muhammad SAW yang harusnya kita jadikan sebagai pegangan kita. Beliau selalu penuh dengan kasih dan sayang terhadap semua orang beriman. Kenal atau tidak kenal, apalagi kalau orang dikenal. Apalagi kalau orang dikenal, gitu ya. Jangan lupa setiap kali tutur kata yang kasar yang sudah menyakiti orang lain, itu akan selalu dibumbuhi oleh syaitan di dalam diri seseorang agar dijadikan sebagai momentum membenci saudaranya. Oleh karena itu sebelum kita ucapkan, pikirkan baik-baik. Karena kalau kita ucapkan, sudah terdengar oleh orang tersebut atau terbaca, maka itu akan terus ditunggangi oleh syaitan juga pada diri dia untuk menjadikan momentum membenci kita. Tapi itu tidak bisa kita salahkan, karena kita penyebabnya. Makanya sering saya bahasakan tadi, mana lebih baik kita rusak dan kita kotorin rumah kita, nanti baru kita minta maaf, baru kita capek membersihkannya, atau kita rawat dari awal, gitu kan? Mana lebih baik kita jaga kesehatan kita, kebersihan dan juga kesempurnaan hidup kita, atau kita ugal-ugalan nanti kalau sakit baru kita berobat. Nah, ini Anda pikirkan sendiri, ya. Kemudian disebutkan oleh beliau juga hadis Bukhari tentang sikap Nabi Muhammad SAW terhadap orang Arab Badui yang datang kencing dalam masjid. Ini kisah yang sangat masyhur. Nabi SAW lagi duduk dengan sahabat-sahabat beliau, tiba-tiba ada satu Arab Badui, rupanya ini tradisi dia di padang pasir, dia nggak tahu. Bagi dia itu bukan kesalahan gitu. Terbukti dia lakukan di depan orang. Datang, tiba-tiba langsung buka celana, maaf kencing. Di depan orang semuanya. Maka sebagian sahabat sempat ada yang marah. Mau mengejar orang ini. Gitu ya. Nabi SAW tenangkan mereka. Lalu Nabi SAW bilang kepada para sahabat, da'uhu, ya, biarkan dia. Wahariku ala baulihi sajlan minal ma atau mimma sajlan min ma au zanuban min ma. Biarkan dia. Tidak mungkin, Nabi SAW seakan-akan bilang pada para sahabat, tidak mungkin orang ini buka celana kencing depan orang kecuali dia tidak tahu. Atau orang gila. Tapi kelihatannya ini bukan orang gila. Mungkin dia tradisi di padang pasir, dianggap itu bukan aib bagi dia. Di sebagian perkampungan kita sekarang banyak, mungkin ibu-ibu pergi cuci baju di kali, dia dengan pakaian terbuka, dia tidak anggap itu pelanggaran mungkin bagi dia. Di musim haji pernah, ada saya lewat di tenda jemaah kita, jemaah haji
umum gitu ya, reguler waktu itu, banyak orang-orang jemaah haji dari negara lain pada ngumpul di depan tenda itu. Saya sempat lewat, ternyata ada satu muslimah di situ, entah mungkin dia mau mandi atau apa, tapi dia tidak faham, mungkin jilbabnya dibuka, terlihat sebagian auratnya. Jemaah haji yang lain juga sana tidak semua orang faham, mampir ngelihat perempuan itu. Lagi haji berdosa gitu ya. Tapi mungkin dia tidak menganggap itu pelanggaran, dianggap itu biasa. Itu yang terjadi. Makanya kita jangan buru-buru menilai orang. Mungkin saja orang belum faham. Ya, di sini terjadi seperti itu. Maka orang ini masuk masjid, dia nggak tahu ini masjid ini fungsinya apa, dia belum tahu. Maka dia langsung kencing. Begitu dilihat sahabat langsung marah. Maka Nabi SAW memerintahkan sahabat da'uhu, biarkan orang ini. Biarkan, maksudnya biar dia sampai selesai kencing. Karena kalau dikejar, kencingnya bisa jadi nyebar kemana-mana. Biarkan saja dia. Nanti kita akan berikan masukan. Lalu Nabi suruh sahabat, dan siapkan setimbah atau seember air untuk membersihkan kencingnya nanti. Lalu Nabi bilang apa? Fa innama bu'ithtum ya muyassarin wala tub'atsu ya mu'assirin ya. Karena sungguhnya kalian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk mempersulit ya, maksudnya Allah utuskan untuk mempermudah dan bukan untuk mempersulit. Pernah juga satu waktu ada orang-orang Yahudi, ini riwayat Bukhari selanjutnya yang diangkat oleh Syekh Abdul Muhsin hafizahullah. Ada pendeta-pendeta Yahudi lewat di hadapan Nabi SAW dan Aisyah, lalu mereka mengatakan assalamu alaikum, bukan assalam, assam. Jadi alif sin, alif lagi baru mim, assam itu artinya kematian. Kalau alifnya menjadi lam, assalam artinya keselamatan. Kan kalau salam assalamualaikum, mereka ganti assam. Mereka pikir Nabi nggak dengar. Mereka mau doain keburukan buat Nabi. Mereka bilang assalamualaikum. Maka Nabi SAW mengatakan waalaikum. Karena kita kalau jawab orang-orang ahli kitab, nggak boleh jawab lengkap salamnya ya. Kita cukup jawab waalaikum. Dan untuk kalian. Kalau orang muslim kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Lalu Aisyah itu marah. Karena Aisyah dengar. Aisyah mengatakan assam dan laknat untuk kalian. Semoga kematian, Aisyah emosi. Semoga kematian dan juga terlaknat untuk kalian. Maka Nabi SAW bukan mendukung Aisyah untuk caci maki Yahudi. Ini Yahudi orang kafir. Nabi SAW mengatakan pada Aisyah, hai Aisyah, tenanglah. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tidakkah anda dengar apa yang mereka bilang? Kata Nabi SAW, tidakkah kau dengar apa yang aku jawab? Aku sudah jawab. Doa kita kepada Allah untuk mereka diterima, doa mereka kepada Allah untuk kita tidak diterima. Jadi kalau mereka bilang, assalamualaikum, kematian buat kalian, itu Allah tidak terima dari orang Yahudi buat umat Islam. Tapi doa kita, pada saat saya bilang, wa'alaikum, artinya dan untuk kalian, itu diterima. Lalu Nabi bilang hadis ini, ya Aisyah, atau ya Aisyah tu, inna Allah rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kulli. Ketahuilah wahai Aisyah, Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan di semua urusan. Ini Nabi SAW menasihati istrinya Aisyah radhiyallahu anha di saat bertutur kata kasar kepada Yahudi kafir plus memang caci maki Nabi. Tapi Nabi suruh jawab dengan akal sehat. Tetap jangan balas keburukan orang dengan keburukan. Supaya tadi saya sudah jelaskan di mukaddimah kita, tidak ada celah orang lain nyalain kita. Karena dia akan kehabisan tutur kata untuk menyalahkan kita. Karena dia cuma tahu kita kebaik. Susah untuk dia cari kesalahannya. Makanya Nabi SAW bilang di sini. Ini luar biasa. Padahal sebenarnya kalau secara akal-akal manusia, biarin aja istri saya caci maki Yahudi. Udah benar kok. Udah doain keburukan, biarin doakan keburukan juga. Tapi Nabi tidak bilang begitu. Wahai Aisyah, ya, sesungguhnya Allah itu lembut, maha lembut. Dan menyukai kelemah lembutan dalam segala urusan. Ingat ya. Dalam ayat Al-Quran ada sebagian ayat-ayat ada sebab turunnya dikenal dengan sababun nuzul. Ya, kalau ada sebab turunnya ayat, Bapak Ibu usahakan baca supaya tahu maksud tujuan daripada ayat itu. Itu biasa lebih mempertegas
dan memudahkan kita memahami tujuan ayat tersebut. Kalau hadis ada namanya sababul urud. Sababul urud sebab disebutkannya hadis gitu ya. Nah ini diantaranya sebab disebutkannya hadis Allah itu maha lemah lembut dan menyukai kelembutan di segala urusan, itu sebabnya disebutkan karena kasus Aisyah tadi sedang mencaci maki orang Yahudi yang mendoakan keburukan buat Nabi. Justru karena itu Nabi bilang, tahu Aisyah, Allah itu maha lemah lembut ya, dan menyukai kelemah lembutan dalam segala sesuatunya.